Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman mahasiswa, kita bertemu lagi di pekan ke-6 ya, pekan pertemuan ke-6, dan kita membahas kali ini materi yang kelima di mata kuliah kemuhammadiyahan. Ini masuk dalam mata kuliah AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Salah satunya membahas mata kuliah tentang kemuhammadiyahan. Kali ini materi yang kelima. Yang sebelumnya, pekan yang lalu kita sudah membahas matan dan keyakinan cita-cita Muhammadiyah. Sebelumnya lagi kita membahas sejarah Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita membahas hakikat kepribadian Muhammadiyah itu bagaimana sih? Kok bisa solid organisasinya? Kok bisa makin tumbuh besar amal usahanya di bidang kesehatan, rumah sakit, rumah bersalin, klinik, apalagi di bidang pendidikan mulai tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, fakultas kedokteran, ya kan? Itu kok bisa itu? Nah, ini kepribadiannya bagaimana sih? Nah, ini kita bahas sekarang. Hakikat kepribadian Muhammadiyah. Definisi kepribadian Muhammadiyah dulu. Jadi segala sesuatu terus selalu saya ingatkan, apalagi ini pola pikir mahasiswa ya. Mengkaji sesuatu itu kalau sudah mahasiswa itu ya harus secara definisi, berdasarkan definisi, tidak berdasarkan hawa nafsu, tidak mendefinisikan segala sesuatu berdasarkan hawa nafsunya sendiri, berdasarkan kepentingannya sendiri. Bisa didefinisikan jelek, bisa didefinisikan baik, itu jangan ya. Kepribadian Muhammadiyah ialah sebuah rumusan yang menguraikan tentang jati diri Muhammadiyah. Ya, kepribadian si Budi misalnya berarti akan menguraikan bagaimana jati diri si Budi itu. Mengapa kepribadian itu ditentukan atau dikenal oleh orang, secara umum misalnya ya, kepribadian dia kurang baik, kepribadian dia ganda gitu ya, ada istilah seperti itu ya. Nah, itu karena jati diri ya. Kepribadian dia munafik gitu ya. Jati dirinya ya bermuka dua gitu ya. Tidak punya jati diri gitu ya. Di kelompok A ngomong A, di kelompok B ngomong B ya. Padahal kulil haqqa walau kana murron. Nah, itu ya. Jadi kita akan membahas apa sih Muhammadiyah itu dan siapa Muhammadiyah. Tidak perlu dibesar-besarkan, dibaik-baikan. Bukti semua sudah terbukti. Perjalanan sejarah di materi sebelumnya, di pekan sebelumnya kita membahas bagaimana proses pendiriannya, bagaimana perjuangannya Muhammadiyah juga dalam mendukung kemerdekaan, dalam melawan penjajah, itu semua ya. Jadi siapa Muhammadiyah itu, apa Muhammadiyah? Fungsi kepribadian Muhammadiyah sebagai landasan, pedoman, dan pegangan setiap gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, jadi fungsi kepribadian Muhammadiyah itu ya landasannya, pedomannya, pegangannya ya berdasarkan Muhammadiyah itu sendiri. Ingat di materi sebelumnya kan, Muhammadiyah atau organisasi Islam yang lain di negara Indonesia ini bukan aliran. Berbeda dengan kajian ilmu kalam itu ya, ada aliran Khawarij, Maturidi, Murji'ah, Jabariyah dan lain sebagainya. Bukan, tidak termasuk di dalam itu. Tapi ini adalah organisasi sebagaimana ruang lingkup dan sejarah Muhammadiyah yang di awal-awal materi kita kaji kan, pengertian dari Muhammadiyah itu apa, itu sudah kita kupas. Nah, fungsinya lalu sekarang kita membahas kepribadian. Fungsi dari kepribadian Muhammadiyah itu apa? Ini sebagai landasan. Kalau sudah menyatakan dirinya bermuhammadiyah, maka
landasan hidupnya, pedomannya, pegangannya, semuanya setiap geraknya Muhammadiyah, memakai landasan pedoman pegangan Muhammadiyah. Bukan berarti di luar Muhammadiyah itu kafir, di luar Muhammadiyah itu tidak baik, tidak benar, ya tidak, gitu ya. Kita kan harus memilih ya. Kita ini harus memilih. Semuanya pegangannya Al-Quran dan hadis semua benar, tapi ada pedoman, ada landasan, ada pegangan yang betul-betul dipegang teguh dalam pribadi Muhammadiyah ini. Tuh. Hakikat kepribadian Muhammadiyahnya, ialah wajah persyarikatan Muhammadiyah. Jadi hakikat dari kepribadian Muhammadiyah yang sejatinya itu seperti apa? Ya, ini seperti saat ini kita saksikan di seluruh Indonesia bahkan luar negeri, wajah persyarikatan Muhammadiyah ya seperti ini gitu ya. Inilah wajah persyarikatan Muhammadiyah. Ini wajah tersebut mencerminkan 3 predikat yang kuat sebagai jati dirinya secara utuh. Ya, kalau tadi fungsinya landasan, pedoman, pegangan dari Muhammadiyah, kemudian fungsi itu akan melahirkan predikat gerakan Islam, dakwah dan tajdid. Segala aktivitas mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah merangka gerakan Islam, dalam rangka berorientasi kepada ajaran-ajaran Islam. Ya. Yang kedua, berorientasi dalam rangka dakwah. Ya, ayatnya sudah jelas ya secara pedoman landasannya Al-Quran dari organisasi Islam Muhammadiyah ini, yaitu ya tetap Al-Quran dan As-Sunnah As-Sohihah. Kita ini sebagai khalifah tugas utamanya adalah dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak amar ma'ruf saja tapi juga nahi mungkar, tidak nahi mungkar saja tapi juga amar ma'ruf. Harus dua-duanya berjalan seiringan. Dan yang ketiga adalah tajdid, pemurnian. Pemurnian dalam artian di sini ya selalu apa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dengan pedoman, dengan pegangan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu pribadi Muhammadiyah tadi itu selalu dimurnikan, selalu diperbaharui, karena kita ini tidak bisa stagnan dalam hidup ini ya. Al-imanu yazid wa yankus, iman saja kadang bertambah, kadang berkurang. Ya, kalau kata para penceramah, kata kiai itu bagi para sahabat, para tabiin. Iman itu bertambah dan berkurang. Kalau kita ini manusia biasa ya, tidak sekaliber para sahabat dan tabiin, para salafus sholihin zaman dulu yang langsung ilmunya belajar langsung kepada Rasulullah. Tidak etis mensejajarkan dengan kedudukannya dengan mereka ya. Al-imanu yazid wa yankus. Kalau kita ini bukan iman bertambah dan berkurang, tapi hilang gitu ya. Nah, bisa jadi iman kita ini kadang tumbuh ya. Kadang satu sisi kadang suatu waktu, suatu saat rajin ke masjid ya, jamaah gitu ya, rajin puasa sunnah, amal-amalan sunnah. Kadang kita ini manusia biasa kan, satu sisi suatu waktu kadang malas gitu ya, tak jamaah di rumah aja lah sama anak istri gitu ya. Apalagi ya kadang juga tadinya ingin istiqomah membiasakan menjalankan sunnah-sunnah seperti sholat sunnah ya, rawatib, puasa Senin Kemis itu kadang kalau orang Sumatera bilang tuh anget-anget kayak ayam gitu ya. Itu karena ya kotoran ayam yang berkeluar itu kan anget, lama-lama dingin, jadi ya anget-angetan gitu ya. Kadang pas lagi semangat, wah masih anget, semangat banget. Begitu tidak gitu ya, tidak malah dol gitu ya. Nauzubillah ya. Memang ibadah yang baik itu, dalil yang lain juga ditegaskan adalah yang istiqomah ya. Sepele tapi kalau diistiqomahkan itu akan menjadi habituasi, kebiasaan menegakkan sunnah-sunnah itu kan baik. Nah itu
Itu hakikat kepribadian Muhammadiyah itu seperti itu. Kemudian dasar amal usaha Muhammadiyah itu apa saja? Nah, ada banyak ini. Ya, ada banyak, ada 6. Satu, hidup manusia harus berdasarkan tauhid. Ini paling utama, ini dasar amal usaha Muhammadiyah. Jadi yang tidak berdasarkan 6 poin ini dipertanyakan kepribadian Muhammadiyahnya. Ya, dipertanyakan ini. Hidup manusia itu harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Segala sesuatu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ya harus berdasarkan tauhid ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia itu hanya untuk ibadah kepadaku, ya, hanya untuk taat kepadaku. Niatkan segala sesuatunya hanya untukku gitu ya. Lillahi rabbil alamin, ya kan? Nah, itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayatnya kan gitu. Sesungguhnya inna sholati, sholatku, wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Bangun tidur ada doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa nusur. Maknanya yaitu bersyukur masih diberi kehidupan lagi setelah kematian. Tidur itu kan mati sementara, tidak sadar apa-apa kan. Coba bayangin kalau tidak dikasih hidup lagi, bablas tidurnya. Sedangkan masih banyak dosa, masih banyak hutang, masih banyak tanggung jawab yang belum diselesaikan kan. Kalau diniatkan dengan ibadah itu kan maka akan sungguh-sungguh kan jadinya kan. Itu. Hidup manusia bermasyarakat, ya, hidup manusia itu bermasyarakat, bergolongan, ya kan. Tidak aku ciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bergolongan. Maka ya inilah yang menjadi alasan berdirinya jamaah organisasi Muhammadiyah ini. Hidup manusia itu berkelompok, itu fitrah sudah. Ayatnya sudah jelas tadi itu. Tidak bisa tidak berkelompok, mau berdiri sendiri. Wah, tidak bisa, pasti butuh pendukung, pasti nanti dia ingin ada pengikut kan gitu ya. Punya ide yang cemerlang gitu kan. Pasti ingin idenya itu ada yang menyetujui, berarti kan adanya kelompok masyarakat yang menyetujui pokok idenya itu gitu ya. Atau dasar pemikiran dasarnya dia gitu ya. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Ya, yang ketiga ini dasar amal usaha Muhammadiyah ya harus sesuai dengan ajaran Islam semuanya. Jadi tidak ada dasar amal usaha Muhammadiyah itu di luar ajaran Islam. Ya, di luar ajaran Islam. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Nah, ini harus seimbang ya. Dosa kepada Allah, minta ampun, diampuni sama Allah karena Allah Maha Pengampun ya. Tapi dosa kepada manusia, selama manusia itu belum rela, belum mengampuni, apalagi yang terbiasa menyakiti ya, terbiasa memfitnah, dosa dengan manusia ini ya, al fitnatu asyadu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena betul kalau dibunuh orang karuan mati gitu ya orang ya. Sekarang ini kita sudah dipenuhi dengan zaman fitnah, apalagi dengan zaman internet ini ya. Fitnah-fitnah bertebaran gitu. Dan celakanya kita ikut menyebarkan fitnah itu, belum tahu apa namanya kejelasan kebenaran itu. Tidak melakukan tabayun sesuai ajaran Islam, tidak melakukan tidak melakukan konfirmasi ya, langsung dipercaya saja. Nah, akhirnya karakternya terbunuh. Ya, nama baiknya terbunuh. Nah, ini kan celaka. Ya, ini selama si yang terfitnah tadi tidak ridho, maka percuma sholatnya, percuma minta ampun sama Allah, hamba Allahnya ini tidak ridho ya. Jangan sampai terjadi ya. Ya, jangan sampai. Makanya kita hidup
semuanya berdasarkan menjunjung tinggi agama Islam itu dalam masyarakat kan sebuah kewajiban. Itu juga bagian dari kewajiban untuk beribadah kepada Allah, berbuat baik sesama manusia, berbuat ihsan ke sesama manusia. Ya. Tidak ada kategori sesama manusia, ya sesama makhluk Allah, sesama muslim, sesama mukmin apalagi. Yang kelima, ittiba, ikut, ya, mengikuti kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sudahlah, tidak usah ikut-ikut siapa lagi ya, apalagi sekarang ikut-ikutan artis Korea itu ya. Wah, pedomannya malah ke sana teladannya ya. Nauzubillah kan. Kita padahal sudah punya suri tauladan yang luar biasa mulia, perjuangan Nabi Muhammad ini. Ini kita ikuti bagaimana kesederhanaan beliau, bagaimana ibadah beliau, ya, bagaimana kecintaan beliau pada umatnya, sampai saking cintanya sampai di akhir hayatnya pun yang dikhawatirkan adalah umatnya, bukan anaknya, bukan cucunya, bukan sahabatnya, tapi umatnya. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ketertiban organisasi. Jadi melancarkan amal usaha Muhammadiyah itu harus tertib organisasi. Kalau tidak tertib organisasi selama ini ya yang sudah-sudah, baik itu realita lapangan atau hasil observasi saya ya ibarat kalau orang Jawa bilang itu kan tidak berkah gitu ya, atau tidak rela. Kiai Ahmad Dahlan itu ada orang yang mengacaukan organisasi Muhammadiyah ini, maka ya banyak banyak doa di dalam organisasi ini, kemudian banyak yang tidak rela, banyak mendoakan, akhirnya ya orang-orang yang niatnya itu di luar dari ajaran Islam akan tersingkirkan dengan sendirinya. Itu. Jadi segala sesuatu yang namanya dasar amal usaha Muhammadiyah itu ya yang terakhir adalah ketertiban organisasi. Apa yang sudah disepakati dalam organisasi, disepakati bersama oleh para pengurusnya, itu harus dijalankan, harus diikuti, dilaksanakan hasil kesepakatan atau musyawarah itu. Kemudian pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, lagi-lagi ya berpegang teguh akan ajaran Islam, ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, intinya itu dulu pedomannya. Kemudian implementasinya nyata, bergerak, membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhai Allah. Ya, makanya ada bidang kesehatan yang bidang-bidang pokok ya, paling inti itu kan ya kesehatan. Coba ndak ada ke rumah sakit, orang-orang sakit itu zaman dulu ya ke ke orang pintar katanya, padahal ya dibodohi ya, bukan orang pintar ya. Dia senangnya membodohi. Orang yang datang ke orang pintar itu orang-orang yang dibodohi kan itu. Zaman dulu kan gitu ya. Minta kesembuhan kepada batu, kepada pohon gitu ya. Animisme itu kepercayaan sebelum datangnya Islam, termasuk Muhammadiyah di sini dalam tugas dakwahnya untuk meluruskan hal itu. Gitu ya. Jadi semuanya yang pertama adalah berpegang teguh akan ajaran Allah. Lagi-lagi lillahi ta'ala. Kemudian yang diridhoi, semuanya itu diridhoi oleh Allah. Ya, yang diridhoi seperti apa? Ya, yang positif-positif lah, yang baik-baik. Yang tidak baik ya pasti tidak diridhoi kan. Yang melanggar syariat Islam itu sendiri, melanggar ajaran Islam itu sendiri ya pasti tidak diridhoi. Nah, kemudian sifat Muhammadiyah yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Semuanya ditujukan untuk perdamaian dan kesejahteraan. Makanya di dalam amal usaha Muhammadiyah itu ini diperhatikan betul. Organisasinya bisa berjalan dengan baik dari tingkat atas sampai bawah. Ini betul-betul diutamakan perdamaiannya, tidak konflik internal ya. Ya, terus kesejahteraan para
warganya diperhatikan gitu. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Lagi-lagi ya memperbanyak jamaah, memperbanyak jaringan dalam rangka untuk kebaikan ukhuwah Islamiyah, memperkuat ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga, lapang dada. Nah, ini harus lapang dada. Kalau mau kaya, ya hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah, ya harus lapang dada. Tapi di satu sisi sifat Muhammadiyah yang pertama, Muhammadiyah memperhatikan kesejahteraan para warganya. Gitu. Di sini sifat Muhammadiyah yang masih, yang sejak dulu sampai sekarang itu masih semakin baik dan semakin memperhatikan betul. Itu. Ya. Kemudian yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Ya, lagi-lagi bersifat keagamaan dan kemasyarakatan berjamaah. Kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan filsafat negara yang sah. Jadi harus mengikuti juga dengan aturan-aturan yang ada di mana Muhammadiyah itu berdomisili. Ya. Di cabang istimewa di luar negeri ya harus anut aturan sana gitu ya. Serta dasar dan falsafah negara yang sah ya, bukan yang tidak sah. Itu sifat Muhammadiyah. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Ini amar ma'ruf nahi mungkar, sifat Muhammadiyah itu. Ada kemungkaran ya diingatkan dengan lisan, dengan tangan, dengan doa kalau tidak bisa kan gitu. Amar ma'ruf selalu mengajak kebaikan gitu ya. Ada yang tidak baik diberitahu gitu ya. Itu tidak baik diingatkan. Jangan malah dikucilkan, jangan malah diolok-olok gitu ya. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah, memperbaiki. Jadi aktif dalam perkembangan masyarakat, ada masyarakat yang menyeleweng, menyimpang ya, namanya bermasyarakat itu aneh-aneh kelompoknya ya selalu islah gitu ya, selalu dengan niatan memperbaiki dan membangun sesuai dengan ajaran Islam, tidak ada kepentingan atau maksud di situ yang lain selain menurut ajaran Islam, yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang ke-8, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Jadi tidak merasa benar ya, sifat Muhammadiyah itu tidak merasa benar sendiri, yang lain salah atau sampai mentakfiri, mengkafir-kafirkan gitu. Tidak, justru kerjasama sesama golongan Islam ya dalam usaha menyiarkan agama Islam ini. Saling bergandengan tangan. Ini kan adalah alat dakwahnya organisasi Muhammadiyah ini. Yang ke-9, membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain. Nah, ini selain juga bekerjasama dengan golongan Islam, juga dalam hal mengembangkan pemerintahan, mengembangkan suatu negara, juga bergandeng atau bekerjasama dengan golongan lain. Selama itu baik ya, selama itu untuk memelihara dan membangun negara, ya, selama itu untuk keadilan, untuk kemakmuran yang sesuai memang yang diridhoi oleh Allah, sesuai dengan ajaran Islam. Tentunya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang terakhir, yang ke-10, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Makanya di Muhammadiyah itu dikenal kolektif, kolegial, segala sesuatunya itu diselesaikan dengan kolektif, dengan musyawarah ya, sesuai dengan Quran surat Asy-Syura. Musyawarah itu membahas satu surat sendiri tentang musyawarah. Di Pancasila juga keempat itu ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan, bermusyawarah juga ya. Jadi tidak bertentangan kepribadian Muhammadiyah dengan dasar negara Indonesia, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, tidak bertentangan. Jadi kalau masih ada yang meragukan atau menjelek-jelekkan Muhammadiyah ya disenyumin aja gitu lah, wong Muhammadiyah ini sudah ada sejak negara ini belum ada, Muhammadiyah ini sudah ada sejak orang-orang mengolok-olok itu ada. Itu. Oke. Nih teman-teman yang
pembahasan kelima tentang hakikat kepribadian Muhammadiyah. Silakan kita diskusikan di Google Classroom di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.